Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu anggota majelis ta'lim al-husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita bersama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama. Salam kami ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Kalimatul Istighfar dan doa untuk ilmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqina fihi wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta disepakati Tuhan kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah hadiniyah wa kulliniyah solehah wa ila adratina bi al-fatihah. Alhamdulillah, saja Faridah Anum telah hadir di tengah kita untuk acara kajian. Kalau saya dulu, ibu, saya jangan angkat dia, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya Bu.
Tuhan mengaturkan keadilan Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena kita yang nyata, kita bisa berkumpul di Kristus. Betul, kalau tidak salah atau ada pernah jajak kemana kita tahu ada apa? Betul lagi, ada hanya orang diisi pengajian al-sunnah yang boleh berbeda maksudnya dan insyaAllah kata jauh dari ketemu jadi penting jadi makmur kembali dengan kalau itu saya tidak mampu lagi ya saya keluar dulu sampai 23 saja dan saya masih punya kegiatan pesantren di desa saya tiap minggu ke sana. Pesantren saya itu saya siapkan anak-anak paham Quran tentang hidupnya tentang Tuhannya. Jadi saya sana setiap minggu tapi karena waktu subuh anak saya baca saya ajarkan siapa hidupnya siapa Tuhannya ya. Nah Bu, saya walaupun akan berjalan pun, walaupun waktu pandemi tapi itu kan tak boleh kemana-mana ya Bu. Saya pun tulisnya sama polisi. Karena orang saya itu paling senang kok kalau ada bilang, oh jangan yang dulu hebat. Bahwa kita pernah dengan Allah saya itu, oh kita sudah lakukan ada topik saya. Nah, akhirnya saya bersyukur sama Allah apa yang saya inginkan untuk saya Tuhan memberi saya kesempatan melakukan kebenaran kan nanti kalau baca sampai ke jam kubur sampai ke negeri kita, nah saya nggak sampai ke negeri kita ya, saya senangnya begitu pengen saya senang aku menurutkan kita untuk bisa senang banget saja karena sejak saya sujud juga kemarin kita kedatangan ibu-ibu dari Cinere, dulu saya ngaji di situ tapi setelah COVID dan saya sekarang sedang nggak bisa ya udah nah datang yang ini yang paling terus alhamdulillah kami di sana ada satu ilmu yang saya belum sampaikan saya rasa berusaha saya undang memang mereka datang alhamdulillah. Nah dalam kesempatan ini saya menanya ibu berapa tahun ibu ngaji 22 tahun ya Bu ya dari 22 tahun ngaji saya aja tidak terima udah 40 tahun lebih Bu ini ya tapi yang bangsa kenapa saya bilang bangsa ibu tetapkan sebaik-baiknya yang berpaham Bu ibu saya menanya siapa yang kata Quran sudah 10 kali di sini nah sudah pernah 10 kali ini lebih dulu dari kecil saya juga gitu nih maaf dengarkan baik-baik biar tak salah paham Allah bilang dalam Quran manusia itu zolim kaki bodoh bukan tidak zolim kaki itu menyakiti bodoh kalau bahasa preman tuh bahasa siapa orang bodoh kalau orang itu bego terus ya Bu jangan jadi lupa itu Allah yang bilang ya kenapa saya bilang saya itu Bu kenapa saya uraikan itu karena kita maksud saja ini membaca tulisan dengan membaca tulisan atau huruf tapi nggak ngerti yang dibaca benar enggak? Ibu ngaku nggak? Membaca tulisan atau huruf tapi nggak ngerti yang dibaca. Kalau saya Tuhan ngobrol, ada dua ayatnya. Saya nggak bisa pakai ayat, makanya saya bilang kamu dulu tadi.
sana ya ibu kok Quran lah. Nah, di sana saya kok Quran. Ibu bacanya sekarang di HP ya. Nah, ya udah, yang sudah HP ya. Kalau saya kok Quran yang ada artinya supaya nggak termasuk orang bohong lagi. Yuk, surat dari surat 33 ayat 72. Ya. Ini saya sampaikan tentang paham. Nah, saya mau ngajak biar ada orang bodoh baca artinya sekarang, ya. Tadi kan akan satu cerita, ini baca suratnya 33 dari ayat 72. Biasa ngaji ini pakai Quran gitu kan? Bacanya, nah, biasa tapi bisa ya. Artinya jauh karena saya tunjukkan ibu nanti kenapa ibu baca aja Allah yang turun ya masakan bahasa aku supaya dapat pelajaran itu kata apa. Nah kita nggak ikuti berarti kita memaafkan kepada Allah. Ya terus saja bu. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Tetapi semuanya sedang memenuhi pola amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat sulit dan sangat bodoh. Tuh, ada apa itu? Allah berfirman ya. Kenapa? Nah, iya. Saya tahu nanti yang dibaca enggak, karena takut tak bisa melaksanakannya. Saya misalnya manusia enggak dari mana yang mempunyai Tuhan, kami bumi juga terlepas ilmu dan anggokan manusia. Nah, saya katakan amanah tujuhnya itu, saya cuma lihat di bawah tadi apa bu? Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, kenapa? Yaitu tadi membaca huruf tulisan, tapi dia sendiri nggak ngerti arti dari baca. Gurunya sama mengajarkan tulisan, membaca huruf, dia sendiri nggak ngerti. Itu maka tak membodoh. Paham tak bu? Nah, bisa terima tak bu? Bisa terima tak? Nah, kok dia? Yang terborak, jangan ya. Ya, saya mau mengajak ibu sekarang. Ibu tahu nggak? Tawaran Allah di dalam Quran sudah koreksi. Apa tawaran Allah? Ibu harus lagi suratnya surat 18 ayat 110. Saya nggak mau main-main. Jadi ini saya mau mengajak ibu langsung ya untuk menyambut tawaran dari Allah. Yuk baca. Kenapa selesai dari surat 18? Saya katakan sampai ibu surat 18 110. Sebenarnya karena ibu minta diajarkan asmaul husna ya. Untuk itu kita harus belajar dulu siapa diri kita, bagaimana perjalanan kita. Saya bahwa ada seorang di ibu kita melihatnya ya. Coba yang dulu baca lagi. Tolong dengarkan baik-baik perintah itu. Oh dibacakan Quran dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang supaya dapat pelajaran.
Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kalian ibu yang bodoh dalam ya, ibu lihat. Ya, rukun itu nama anak saja rukun itu nama anak saja itu pun kalau ibu dah 10 kali baca Quran kaki berarti ibu dah 10 kali baca ini tapi belum dapat pelajaran kan makanya tadi saya ajar ya tahu artinya ya katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Siapa sebut yang suruh katakan? Nabi Muhammad. Jadi Allah Muhammad kasih tahu kaummu bahwa aku hanya manusia seperti yang lain lagi. Sama kita Nabi Muhammad itu dia makan, dia tidur, dia punya anak, dia tidur ya sama. Tapi kenapa ya? Kenapa? Yang beda tuh, ya diwahyukan kepadaku, dia dapat wahyu. Harusnya kita juga pikir, kok dia bisa dapat wahyunya? Kan dia manusia kayak kita. Nah, itu yang belum dibongkar. Ya, tahunya kita Muhammad, siapa Muhammad menurutnya? Itu lebih dicari. Kalau ini jadi pengikut Muhammad, kok dia bisa? Tahu nggak itu? Nanti saya tak buka sekarang kalau itu terus nanti sebagai ayatnya kepada Abu Faridah yang kata apa? Ya manusia seperti kamu tapi diberi wahyu. Ibu tahu tempat wahyu itu dah umur 40 tahun. Satu kali terakhir namanya bukan Muhammad, Ahmad. Apa yang ibu baca? Kok bisa dapat wahyu? Harusnya kita mikir terus harusnya mikir. Nah selama ini yang diterangkan sama Ustaz bahasa Muhammadnya ya, tapi dari Ahmadnya nggak pernah mengungkap. Makanya saya baca di dalam ini ya, ini tawaran Allah ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ibu tahu nggak kata Esa? Pernah dengar ya? Esa itu satu kesatuan. Berhubung malam semesta itu Tuhan yang cuma satu. Contoh satu kesatuan. Saya beribu dari ujung rambut sampai ujung jari kaki sampai ujung jari kaki kulit yang dibungkus oleh kulit satu kesatuan. Dan ibu, bagaimana satu kesatuannya? Ibu lagi jalan. Contoh ibu kakinya punya oleh berdarah yang merasa sakitnya mana? Seluruh jalan, seluruhnya sakit, makanya tidak ujung tuh, itu satu kesatuan. Terus ada lagi ibu dengar, bu, tapi di depan itu ada orang lewat. Kalau ada, ibu kata apa? Ibu mencintai. Nah, itu satu kesatuan. Apa maksudnya bu? Apa maksudnya? Jangan sembarangan membunuh kecewa, membunuh semua, membunuh yakin, membunuh di hati. Nah, ini tak pernah dibahas. Nah, inilah makanya saya baca. Nah, lebih matang lagi, saya membaca ini. Dengar ibu. Dengar ini baik-baik. Catat. Barang siapa itu mengharap perjumpaan dengan Tuhannya tuh. Surat kiriman Allah tuh kita maksudnya bermain Quran aja tuh. Itu surat Allah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, ditawarin, pernah jawab nggak tuh?
Kenapa ibu ketiga, ada tawaran berjumpa. Karena ingin mau berjumpa, mengharap ingin berjumpa tanpa wajah. Pernah doa itu tak? Aku kemudian pernah nggak doa itu? Tawaran siapa ingin mengharap berjumpa dengan Tuhan, ya? Tawaran dari Allah yang kita cuekin. Aku lagi berdoa. Dicuekin ke Allah. Dia tanya pemulai buatku kata Tuhan. Ini makanya dia mengatakan manusia pun ini menghindari, tapi tak sadar. Kena bodoh. Maaf ya. Maaf, inilah ilmu yang saya dapat selama COVID adalah bisa 83 tahun umur saya baru dapat ilmu ini. Tapi saya mencari tahu. Nak mau berhenti saja. Nak mau berhenti. Saya betul-betul memperbaiki ngajak produk Tuhan. Aku cuma Tuhan. Saya betul-betul di hari tua berenang. Saya sampaikan pada ibu-ibu yang masih 20 tahun, tapi tidak tahu juga itu tawaran Allah. Barang jasa menyatakan tapi pun tawaran dari apa? Suruh Bapak kasih tahu umatmu siapa barang siapa berjumpa kita tahu bukan tetangga saja yang dia sudah umur dan kita itu. Nah kita cuekin dan banyak lagi ayat yang menawarkan. Coba buka lagi 9 ayat 5. Ada yang apapun. Ada yang sama. Selesai macam belakang kita akan mengajak ibu. Cara kita supaya bisa memenuhi undangan Allah. Yang pertama besar. Coba kamu asal jembatan jangan saya kenapa pulang yang tidak ada terjadi coba ibu lihat lagi surat ayat 9 ayat 5. Ya, dia sudah ayatnya ayat 5. Kalau ibu sedangkan yang lain biar dapat rahmat. Ya. 29 ayat 5. Ya, silakan ibu baca. Saya siapa mengharap pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya waktu yang menjadikan Allah kasihnya. Dan dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Saya ulang, ya, barang siapa yang mengharap, ya, yang saya tadi kata Tuhan, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhan, ya, maka hendaklah dia beramal soleh yang tidak ada sekutu di dalamnya. Maksudnya untuk mau ketemu Tuhan itu tidak boleh teman-teman dua-duaan. Kan Nabi Muhammad katanya gitu, sampai yang ini sama istri, jadi teratur usaha, aku tidak bisa lagi, engkau datang kepada Allah sendiri. Nah, maksudnya apa tuh? Kalau ketemu Tuhan, tidak lewat di sombong, di hasad, di pelit, di dengki, penyakit hati itu tidak boleh. Harus bersih dulu, baru bisa. Yang bisa melihat otakku, wajah yang putih berseri-seri.
Nah, yang mana wajahnya? Bukan tahu siapa diri ibu yang sebenarnya. Ini mah tahu. Mau dimakan cacing. Ya bu, mau lihat tak kalau orang mati? Siapa sih waktu? Karena makan cacing. Nah, yang sebenarnya saya itu yang mana? Nah, itu saya kasih tahu ibu nanti. Kalau mau ketemu Tuhan, harus bersih. Harus bisa masak di sini. Masih ada sapi mati, jengkel, kecewa, pemaki. Akan bisa ketemu Tuhan. Nah, ini ditawarkan lagi. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Baru mengharapnya. Makanya mulai sekarang kalau ibu mau pulangnya ketemu apa, hidupnya tidak ketemu apa, ibu mulai sekarang doa, Tuhan, aku berharap, aku sangat rindu, aku ingin berjumpa, aku akan wajahmu, tuh ini. Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, yang dipilih siapa yang meninggalkan yang mencari bukannya duduk di wajah ngapain dia bertanya apa tugasnya siapa kalau sampai kita kalau kau tak kasih tahu aku sesat habis dia berjam-jam menunggu jawaban umur 40 tahun baru dijawab baru namanya kau jadi Muhammad coba jadi Muhammad Tuhan terpuji utusan Allah. Kita kan ditawarkan, enggak. Coba kalau itu 10 kali khatam Quran dan 10 kali itu ditawarkan. Nah, baik itu. Nah, itu ilmu yang saya dapat dalam optik orang aja. Makanya malam kalau kita tak tahu ilmu ini rugi besar. Kenapa? Coba ibu ya, kalau kita dibilang Allah meremehkan Quran, coba tuh 56 ayat 77 kita remehkan doa waktu, tapi tak sadar. Maka dibilang bodoh, hanya diri kamu berakhir. Kamu tuh meremehin Quran. Quran itu suratku yang menyalahi yang bikin kamu, yang bikin kamu itu aku. Kalau kamu remehkan suratku, apa enggak kecewa Allah? Coba. 56, 77 sampai 81. Dengarkan baik-baik. Ibu catat nanti di rumah PR. Ibu baca Quran, nanti tahu betul. Tidak usah bisa sampai kata. Ujungnya itu nih ya bertemu dengan apa? Jadi nanti akan saya coba tentang sedikit-sedikit dari ibu, pokoknya nanti ibu, wah kalau itu saya harus belajar sekarang Quran itu ya Tuhan, ingatkan belajar. Yuk, saya lagi janjian baju sampai saya mau baca. Yuk. Ayo, Anda ibu tidak bangsa. Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Nah, terus dalam kitab yang terlihat, Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Terus diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Nah, apakah kamu menganggap remeh berita ini? Apakah kamu anggap remeh saja berita itu? Itu Allah yang ngomong. Jangan ya. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini yang menurunkan itu aku, yang bisa menerima itu hati yang sedang suci. Kalau hati kita masih kotor, mau ada. Maka Quran Al-Quran, kata Ustaz juga ada cepat pahala. Nah, kalau itu yang berkurang, karena itu kita akan bisa ketemu Allah. Paham itu ya?
Silakan baik-baik. Saya kasih PR nanti hidup saya bersih. Boleh mana bersihnya supaya nanti bisa ikut paham Quran sampai apa tadi meremehkan kata-kata. Apa yang terjadi? Allah nggak begini. Nanti apa yang kita lakukan itu kita akan mesti hasilnya. Jadi Allah tidak menghukum, cuma Allah bikin hukum sebab akibat. Kalau kamu nggak ikut petunjukku, akibatnya begini. Kalau kamu ikut petunjukku, akibatnya begini. Jadi orang itu menerima apa yang dilakukan. Ya. Nah, sekarang lihat lagi satu lagi. Di dunia makanmu, mataharimu terlihat kamu. Sejati, karena ini membuka Al-Quran sebagian. Surat 7 ayat 72. Ini pintar saja dulu ya, dari ibu paham. Surat 7 ayat 72. Ya, harusnya kalau ibu laki-laki, kalau kamu ibu Quran, jadi Quran itu nanti baca di rumah, tidak saya dapat ini juga dibaca bacaan, kita baca drama dengan apa namanya, baca surat kirimannya. Ya, baca itu. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan Tuhan dan tetap jauh dari jalan yang benar. Siapa dan barang siapa yang buta hatinya, jadi yang bisa melihat apa tuh di sini itu ada hati nurani. Ada gelap yang bisa lihat apa, ya. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta-buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Itu kata Allah loh. Allah cerita orang-orang kampung itu banyak yang tersesat, nggak nampak dalam jalan karena di dunia nggak pernah lihat Allah. Apa yang mereka sedikit-sedikit diambil. Bagaimana nanti mereka di sana? Surat 35 ayat 37. Ibu belum pernah ngaji kayak ini ya Bu ya? Belum ya? Hanya buka hati, tinggalkan tuh yang buruk-buruk baru bisa masuk. Yo, ini pemberian Allah di sama Ibu bersama ketemu saya. Ini pilihan Allah. Kalau Ibu lari, berarti Ibu tidak dekat sama Allah. Ibu itu jangan baca, tolong dari besarnya. Ibu lari dari Allah. Yang harus ketemu. Surat Allah yang saya baca, yang Ibu baca bukan kata saya, kata anak-anaknya bukan, kata Ustaz, kata dia kita, kata Allah. Ibu baca lagi nanti orang yang tidak ketemu Allah di dunia, bisa masuk di mana barang dunia. Allah yang cerita, baca lagi Ibu. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berkaitan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tuh, dari sana juga tak paham, hanya Bu. Coba ya, dengar ini. Kan tadi yang pulang, yang di dunia tak kenal Allah, tak kenal dirinya juga tak kenal. Buruk-buruk kenal Allah. Jadi kalau pernah mau bertemu Allah, kenali dulu dirimu itu siapa. Harus kenal dulu. Nanti yang bisa menghadapi, yang bisa melihat. Yang nanti ini saya kata besar, itu saya akan Ibu nanti langsung. Ya, menghadap Allah. Jadi, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, jadi keluarkanlah kami
niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ketiga, berarti dia sholat juga, puasa juga, haji juga. Tapi nyampe sana salah. Makanya dia berjauh Tuhan, kalau kau keluarkan kami akan mengerjakan amal soleh berlainan. Jadi itu, dari awal itu, oleh awal kami akan beramal soleh Tuhan. Ini dia tentang orang itu kita tak dengar itu. Oh kita dengar mati pula kita. Yang kami itu berikan kami dunia Tuhan. Supaya kami beramal soleh berlainan dengan yang pernah kami kerjakan. Masya Allah itu untuk ibu yang ingin kali kematuan tahu bulan itu sampai Allah Tuhan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurku dalam masa yang cukup untuk mikir? Masa orang hidup dibaca tapi tak mampu artinya baca. Mikir dong, mikir. Ini saya ajak dulu mikir sekarang. Benar kan? Pedoman hidup kita Quran sama orang Islam. Pedoman hidup saya Quran. Nabi saya Nabi Muhammad. Tuhan saya namanya Allah. Aku baca Tuhan dia. Dia berkata bukan bohong. Malah Tuhan bahwa yulil musallin. Pernah baca ayat itu tak? Bahwa yulil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Tahu benar kan? Benar kan? Membaca tulisan tapi tak ngerti yang dibaca. Tahu itu? Jangan kalah orang sholat. Nah, Tuhan karena sholatnya mengajak manusia. Cari duit tadi tak ketemu. Waktu oh, ada di sholatnya. Benar tak? Itu namanya sholat. Allah itu ada 3 macam orang sholat. Satu sholat mabok. Mabok itu apa? Tak paham. Dia dibaca. Maka kata jangan sholat lagi mabok. Sampai kamu paham yang kamu baca. Sudah dilarang. Terusin. Sudah dikuasin. Main itu apa? Makanya saya tahu. Dan waktu juga tahu perjalanan saya untuk mencari. Lalu ketemu. Setting bagi ya. Dan tidaknya kalau nanti di sana dan yang sedikit marah lagi yang tahu. Nah, di sana apa kata Tuhan? Ya. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Ayo, maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada orang-orang yang seorang termelemput. Mana ayah dahulu suami kalau ditinggal berikan sendiri katanya anak juga dilepasnya mamanya paling nanti sehari 2 hari itu dah ya sendiri di sana teriak-teriak untuk kita tanya apa cerita dalam warna itu nasib mereka dan banyak lagi yang pasti bu diambil uangku dipotong kepalanya yang sekarang saya Tuhan yang sekarang ini bukan Tuhan yang menyiksa ulah perbuatan sendiri itu kan pilihanku berterserah aku lagi di surat kamu cuekin dan sekarang saya baca dan banyak lagi bu bagian mereka masih berikan kami ke dunia dan kami bersama oleh Tuhan memperbaiki karena amal kamu sudah tak ngomong orang dan kamu yang dibaca karena belajar dari Tuhan. Nah kita saya terus sampaikan yang belum ngerti
maksud ibu terima. Tidak terima, saya tidak peduli. Dan ibu tadi pun sama Allah urusan saya. Bu pernah baca walhasri insalah pernah apa itu baca sholat demi manusia sesuatu begini kata Tuhan. Jadi maka semua manusia begini. Kenapa sih begitu harusnya jadi manusia begini makanya inilah sesuatu alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang harus itu siapa? Orang iman tahu apa arti iman? Nah, iman saya dengar itu. Bu, tahu arti iman? Percaya. Padahal menurut Allah iman pun sangat cinta kepada Allah. Makanya dari itu sudah terbentuk iman. Ada ayatnya. Orang beriman sangat cinta kepada Allah. Nanti ada video orang beriman itu seperti biasa. Jangan masuk iman. Jangan bohong. Ada itu nanti kita akan. Wa amilu sholihat bersama amal solehnya ada menasihati. Kasih tahu tentang kebenaran. Dan kalau ngasih tahu harus sabar dan Tuhan. Masya Allah ibu. Nah itu saya usahakan itu untuk bisa sampaikan baik sama Allah. Ibu nggak terima itu urusan ibu sama Allah. Nah itu nanti teriak-teriak di sana. Yang berapa itu tadi waktu tahun satu buku saya bilang cerita itu dia ada jalan karena nama Allah berapa. Terus apa yang orang pokoknya ya tahu saya belum nggak mikir ya kali pernah misalnya saja kali itu aja nasibnya di sana tuh jelas dibutuh mereka Allah namanya masih di kota tuh masih tahu membaca. Nah kalau ibu mau belajar nanti ibu orang yang jual terdidik baru bisa tolong kakak ibu kita ayah kita bukan nolong ibu baru terdidik udah bercahaya. Kalau ibu nanti saya tunjukkan cara berdidik ini. Nah itu nanti ibu orang matang di hari ibu bercahaya ibu pulang. Nah selama ini dari cahaya bukan apa lewat Qadar akhir puasa semua lagu pada itu berjamaah. Lewat Qadar itu turun wahyu kayak Muhammad tadi dapat wahyu bersinar. Nah nanti itu orang itu bu yang ibu bagi dong dikit cahayanya orang jauh yang orang jauh pasti dikit. Nah kata mereka cukup tapi kalau ibu dekat sama Allah nah ada kan cari jalan iman supaya jadi orang dekat dengan aku supaya kamu beruntung ada tuh kan dia tak rumah akses lagi dari enak. Nah, nanti kita yang itu nanti buku kepala pecah, wanita tinggal di sana, ketahuan pol, pecah, buku itu aja kan sana orang-orangnya. Banyak kita deketin apa? Kalau deketin apa itu tinggal dikit. Itu kan buku kasih kasih Tuhan mulai tahu bahwa kita itu nanti dulu. Bukannya Tuhan ampunnya di pokoknya terima amalnya ya masuk kerja sebentar bukannya itu jalan cara dan saya itu yang dulu dalam bisa minta ampun Tuhan ampunin saya Tuhan itu tidak tahu Tuhan aku tidak tahu dan aku ingin tahu Tuhan sampai di pukul Tuhan saya terus banyak duduk bersama Allah. Nanti ada setelah ini, mana bukan itu dekat. Saya minta satu.
orang itu hebat. Itu ya. Perjalanan dari Allah kepada Allah. Kita sama dari Allah. Waktu pulang pilihannya beda. Ada yang pulang kepada Allah, ada yang pulang ke surga, ada yang pulang ke neraka. Berbeda nanti. Jadi yang tak tahu yang ada neraka, yang tahu yang hidupnya bisa surga, dan yang diberi lagi kepada Allah kembalinya. Bukan ke surga, bukan ke neraka, apa? Sudah ke surga. Nah, yang mana itu terlihat ya, itu perjalanan dari alam bawah itu kita ukur dalam alam baca dulu tentang panjang barunya, ya. Dari alam bawah kita ukur di sisi Allah. Nah, nanti janji mau nggak? Aku itu suatu khususnya supaya kembali itu. Tadinya tak mau, tapi sekarang aku enak kok, banyak, aset banyak, kekayaanku, banyak deh. Nah, jadi nanti. Terus apa yang malaikat aku akan menciptakan waktu itu diikuti lakukan. Malaikat ngapain sih Tuhan? Nah itu nanti ibu kalau ibu mau. Jadi ibu kalau ada ayat 1. Ini ada 7, 172 dan 230. Terus ada lagi Al-Rahim, ada Rohku, juga 29. Ini ada 9. Ya, dunia total ini yang 632, 40, 30. Terus ada ini nanti pulangnya antara itu mau bisa roh dan biasa. Terus mau keluar ada yang kita nggak putih dan Tuhan. Terus waktu bangsa dan karena bangsa itu tapi orang mungkin kita siapa itu dibawa mungkin ke masyarakat pada masyarakat. Nah ada yang berkata ada yang surga. Mereka tanya emang di dunia tak ada yang lebih jauh. Ada mereka tapi kami remehkan. Ayo dah kamu sudah beritahu sudah beritahu di mereka tadi. Ya. Nah, kalau ibu mau nanti ini ada sebuah beberapa setannya bu, makan setannya bu berapa jamaah? Kata itu sekitar 40 gitu. Jadi sekarang mungkin masih tidak tahu saya dibuat misalkan makan lebih ya. Nah, kalau ibu mau nanti saya buat nanti aja ya, nanti aja sedikit kalau sama ibu nanti ya sudah. Karena sekarang saya akan mengajak ibu. Coba berdiri meninggalkan orang yang duduk, perempuan duduk yang tak mau menang, ada coba ada orang. Ibu meminta supaya tahu tentang Asmaul Husna. Siapa yang hafal di sini Asmaul Husna? 19 ada yang hafal tak bu? Apa? Jadi kita manusia itu tadi itu berjalan. Nanti Allah bikin kamu dulu biasa itu dari kasih makanan dari sana. Itu kalau perempuan disimpan di dalam dada, terakhir di dalam tubuh, sudah kuasa menikah. Air tadi digabung taruh dalam kaki. Nah, dari air tetes nanti katakan bahwa sebuah darah berupa lagi dibentuk tulang berulang lagi jadi dalam lagi. Nah, setelah sempurna tesnya, tanpa kita bagian rohku ke dalam air hidup dan dalam air sedih karena ada
menyatakan roh Allah. Jadi makanya kita sebut ada santapan rohani, ada santapan yang mati. Ini lagi apa itu? Tapi kan pada sini harus ucapan yang diucapkan saja. Nah, saya jadi itu, ya, yang itu ada ya, yang bahkan berdiri saja dulu. Jadi yang sebenar saya itu, yang roh Allah itu, membuat kita hidup, kita bisa bernafas, roh Allah, kita hidup. Nah, yang kerja nanti rencana sudah terukur, nah itu rencana Allah semua. Ibu pernah rencana tak? Tangan sekian ketemu Farida enggak kan? Saya kayak ibu waktu saya masih kecil di kampung di Padang, ibu doa apa sampai sini, enggak perintahkan luar biasa di luar tempat sahabat saya. Nah itu skenario yang dibawa Umur amin namanya, tadi dikatakan dan ada sudah ibu di rumah dan dia baca Qurannya, itu ada ya. Nah, terus ada lagi namanya Tuhan. Tuhan itu cahaya yang menghubungkan kita kepada Allah. Jadi ibu berdoa, kalau ternyata mengatakan sampai harus pakai Tuhan dalam hati berfungsi sama Allah. Nah, itu harus bisa pakai doa. Terus ada lagi namanya Ruh Kudus yang mempertahankan cinta kita. Jangan sampai tergoda, dikatakan dari firman, jangan sampai tergoda oleh si akal, malu-malu. Ada Ruh Tuhan mengatur sebuah kebutuhan kita. Sudah lengkap 5 itu yang sebenarnya. Itu yang berubah, itu yang berubah, itu yang dibawa menghadap Allah setiap saat. Jadi begini aja betul nanti. Jadi diri kita itu di dalam sini sebagian roh Allah, ada ruh amin, roh skenario, ada Tuhan, ibarat kalau di kantor besar itu ibaratnya seorang sekretaris yang bisa menghubungi bos. Tuh. Jadi bukan berlepas kalau pakai Tuhan itu tidak bisa, tidak nyambung. Terus dan terbuka berkata, saya tadi sudah buka perempuan, itu bilang Tuhan, perempuan itu aku boleh terbuka. Nah, teruslah nanti Roh Kudus menguatkan kita, itu masih sejarah. Terus Tuhan masuk semua itu disisanya, nanti dikasih namanya amanah 7. Amanah itu Allah yang tadi ditawarkan, terbukti kelaknya tidak mau, tapi manusia yang dapat. Nah, itu kan kita pelajari nanti satu persatu. Amanah itu kodrat, dan punya kekuatan, gerakan, kemampuan, karunia mendengar, basir, melihat, kalam, berbicara. Ibu akhirnya bisa lihat ini kan? Tuh, itu kalam. Kalamnya roh, perasaan roh, peningkatan roh. Kalau tak tahu, tak ada kita lihat ini yang tahu. Terus ada lagi hubungan tentang kecintaan, cinta harta, cinta pangkat, ada 6 itu. Nah, terus diisi lagi Asmaul Husna 9 itu wakil Allah. Nah, salah satunya yang targetnya Asmaul Husna itu yang Al-Qadim di antaranya kan Asmaul Husna itu kan Ibu dari ayat 1 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'alim, Ya Aziz, Ya Rahmat, Ya Mu'afir. Kalau dulu dalam sekarang itu dilakukan pakai musik lagi. Ya, dilakukan tuh main beribu. Ternyata bukan dilakukan
dipakai. Allah Ar-Rahman, arti Ar-Rahman pengasih. Saya harus pengasih karena saya datang dari yang maha pengasih. Ar-Rahim penyayang. Allah penyayang, saya harus penyayang karena saya datang dari yang maha penyayang. Jadi kita diperhatikan Allah di dalam tubuh kita sudah mati-mati tubuh. Ya, jadi pelan-pelan kita lagi dari bawah kalau lanjut, iya, nanti benar dari tubuh ya bu, saya cari lagu. Setelah itu ya, setelah itu tapi itu latihan nanti dan kalau saya bisa enggak ya, ya katanya kalau lagi yang begini bu orang ngantuk tahu, mamanya udah dulu udah balik kalau ngantuk, ibu bilang emang benar ini nanya tidur bersama ya bu, tapi kalau ibu nggak ngantuk ya udah tetap aja gitu. Terserah aturan ibu ya, aturan ibu di mana pertamanya ya. Nah ibu lihat apa Ar-Rahmannya nggak ada ya. Ini contoh ya bu, Al-Ghazali Allah itu menata, Allah itu menata dia ibu tak tahu manusia ditetapkan terbalik itu. Nah, maka itu juga harus menata. Ibu lihat, contoh dulu kan kayak apa? Bisakah sama manusia? Benar nggak? Itu utang-utang bukan tempat berkreasi, contoh. Ibu di rumah ditata gitu. Coba kalau nggak ditata orang merasakan, ya ibu. Antara itu katakan benar, antara itu, anak orang yang saya itu antara apa? Mutawir itu apa namanya? Bentuk rupa ininya jadi bagus, lagi jadi bagus, gitu. Bikin orang-orang kita itu dipakaikan di pasangan itu. Al-Wazir, Allah kaya, kita juga kaya. Sampai kita kaya dengan itu. Orangnya umuran Allah kaya, tapi sebelum kita itu kita itu nantinya. Ya. Nah, ini sudah ada. Katakan mereka itu bagaimana caranya untuk bertemu dengan Allah. Kan berjumpa tadi. Nah, saya akan mengajak mau masuk, kita masukkan atau masukkan ke dalam diri kita. Nanti saya akan mengajak ibu tinggal duduk, santai, saya ajak ibu. Ya Allah, aku penyayang, karena aku datang dari yang maha penyayang. Aku mengasih karena aku datang dari yang maha mengasih. Itu dimasukkan. Sehingga nanti kotoran-kotoran itu dilaku. Masukkan sifat apapun aku. Aku al-mustawir. Allah menata, Allah membentuk. Aku juga karena aku datang dari dimasukkan. Nah, nanti 10 datang, 10 di sini, 10 di belakang. Nanti saya akan tunjukkan itu, ya, 10 di 10 di sini, 10 di sini, 10 itu dimasukkan ke dalam keadaan kita semua. Tuh. Nah,
Nanti ada bicaranya untuk ibu menghadap Allah, ibu harus sedekah dulu. Sedekah itu apa? Penghapus dosa-dosa kita setiap waktu. Kita bandar sama Allah. Karena kita tak akan bisa menghilang itu. Ibu jadi maki-maki orang tidak loh. Maki-makinya ibu udah baik ya. Allah ampuni maafin, malah bisa apa? Nah, kita perlu Allah nanti kita masukkan salah satunya tidak apa? Aku tuh mengampuni, memaafkan, pasti kita harus pakai buat yang dilakukan. Ya. Nah, nanti sesudah saya ada ibu ada semacam duduk santai, ikutin saya nanti. Caranya gimana? Ibu punya nafas nggak? Nah, terakhirnya tak nafas duduk naik nanti. Mata dipejamkan, nafasnya langsung kalau ibu tanya kau di mana, jadi kalau mau ketemu Allah, ibu harus tahu alamat Allah di mana. Ibu tahu dong alamatnya. Cara ketemu di mana, mandi itu di mana. Benar-benar dan itu nanti itu mau nanti pakai untuk menghadap Allah, pakai setiap hari. Terus ada lagi yang mana tulis lagi harus diisi Allah. Jadi kalau dapatkan katanya yang orang suci saya sama tentang itu apa orang suci ya katanya itu bilang engkau dalam nafasku. Nah berarti Allah pun nafas itu siapa? Ibu hidup karena dan nafas. Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Hah? Oh maka ibu baca ayat kursi Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Apa artinya? Terus? Ya kan? Tiada Tuhan. Terus padahal yang kursi itu ditempeli. Tahu nggak itu? Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selainnya yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya dan tak berhubung dinatur orang dan ngantuk dan tidur. Makanya buat bikin kayu, bikin kuah, bikin ikan, dia masuk kamu dibuang saya. Nah kamu buat apa tuh aku bahagia saja ibu pernah sama anak-anak orang mana itu ya pernah nggak nanya nah sudah berbuat baik tuh yang buat kamu bahagia kita harus dong bahagia karena Allah kita bersikap kan menurut anak aku berkata ingatanku kan malam itu kita diteteskan hidup tuh apa itu tetesan sama makanya jangan main-main tuh dengan apa aku pernah nanti tentang apa dicuekin dibuang marah-marah maka sakit itu tetesan sama kayak biasanya kita ilmu puncak di atas puncak ibu apalagi sampai 2 tahun dan sampai situ hapus aku kata Tuhan lepas tidak ada ini kehidupan yang aku hapus ada tuh ya yang disebut sampai mereka niatan Tuhan aku disumpah beri aku kesempatan di dalam perutku aku akan belajar niatan jangan kadang-kadang pusing-pusing lagi aku pusing berjaga katanya tak boleh dulu bisa kita ya saya nekat naik itu 2,5 jam naik itu karena ditawarkan aku untung di jam 12 malam di atas buku saya berangkat itu sama apa matanya saya jalan itu 2,5 jam orang tapi nekat saya nanti buku Masya Allah 1.000 kalau ada
Dan COVID aku bisa bertemu Tuhan. Namun usahaku bisa dicoba seperti itu. Kalau apa, nah cara saya tarik ini, tahan, lanjutkan, pembuka itu, ya. Ibu yang kuat bisa dengar nggak? Coba masukin ibu. Ya Rahman, aku penyayang, aku tak tegakkan, tapi sekarang ada dulu. Tapi sekarang ada ibu tahu. Dan ini membutuhkan dewan guru. Oleh cahaya apa? Dan ini oleh Nur Ilahi. Pembuka kehidupan. Dan
saya nanti
Ya Latif, Ya Latif, karena aku datang awasi, aku memperkenalkan, karena aku datang dari yang maha memperkenalkan. Ya Wasiat, yang maha luas. Ya Hakim, Hakim, aku bijaksana. Aku dicintai, aku yang adil, aku mulia, karena aku datang dari yang maha mulia. Dan karena aku datang dari yang maha menyaksikan. Ya, 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 Wakil, dari yang maha wakil. Ya, Komi, aku kuat karena ya Matin, aku kokoh karena aku datang dari yang maha kokoh. Ya Wasi, aku melindungi karena aku datang dari yang maha melindungi. Ya Hamid, aku terpuji karena aku datang dari yang maha terpuji. Ya Muksi, aku menghitung karena aku datang dari yang maha menghitung. Ya Mubin, aku memulai karena aku datang dari yang maha memulai. Ya Mubin, aku mengembalikan karena aku datang dari yang maha mengembalikan. Hidupkan karena yang maha datang dari yang karena itu aku berdiri sendiri karena
saja. Terus nanti selesai lagu saya doa, ya. Silakan saya balik. Terus duduknya itu dan sambil saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yang berkumpul di tempat ini di saat ini, kami sangat berharap dikasihi, disayangi oleh-Mu, dibimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Maka gabungkan kami dengan mereka, gabungkan kami dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju-Mu, gabungkan kami dengan orang-orang yang sudah marifat atas-Mu. Berikan kami kesempatan untuk marifat pula kepada-Mu. Maka berilah kami hati yang bercahaya, pikiran yang jernih, hidup sesuai menurut kehendak-Mu. Jadikanlah hati kami yang gelap menjadi terang, hati yang sepi menjadi lapang, hati yang penuh penyakit mohon dibersihkan,
diganti dengan cahaya dan kasih sayangmu. Tuhan, biarlah kami dapat hidup saling berkasih sayang dengan sesama, bergandengan tangan dalam menuju ampunan. Jangan pisahkan kami kecuali tersisa mati. Dan ajarkan kami mati sebelum kami menjadi orang Islam yang hafal, mungkin yang hak, dan pembenaran Engkaulah kami. Dalam hidupan Engkaulah kami. Jika Engkau matikan kami, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan hati kami terang bercahaya, putih berseri-seri. Dalam keadaan hati kami tenang, damai, dan bahagia. Tuhan, jadikanlah semua makhluk bahagia. Jadikan semua makhluk damai, damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Tuhan, doa yang sama kami peruntukkan untuk kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, guru-guru kami, saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah sehat. Tuhan, doa yang sama kami peruntukkan buat nasi kami, nasi kami yang masih belajar, yang kasih sayang membantu mereka dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nasi kami yang belum dapat bekerjaan, yang dapat bekerjaan. Nasi kami yang bersama jodohnya dapat jodoh. Tuhan, doa yang sama kami peruntukkan juga kami negara Indonesia. Jadikanlah negara kami, negara Indonesia menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang beriman kepada-Mu dan kepada hari yang agung. Beri petunjuk kami, beri petunjuklah pemimpin kami. Sadarkan kami bahwa kami akan kembali kepada untuk mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Jangan diberikan kepada kami beban yang berat yang kami tidak sanggup memikul. Sayangilah kami, kasihilah kami, bimbinglah agar kami berjalan menuju hidup, menuju ampunan-Mu, menuju kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ibu, terima kasih sudah berdoa. Bagaimana rasanya Ibu? Bisa dewa atau bisa dewa? Nah kan, apalagi kalau Ibu beruntung, nanti Ibu masukkan ya beraktivitas dalam kehidupan, nanti rasanya Bu, kalau ini namanya orang itu yang jadi orang mengajarkan oleh kemuliaan yang dalam kawujud Allah wujud ada di dalam kita, kawujud di manfaat mata, kawujud di kebenaran, kawujud di pembicaraan, kawujud di ilmuku, kawujud di kekuatanku, kawujud di iradanku, kawujud di nafsu. Nah, maksudnya apa? Sifat-sifat buruk kita, ya, di ego, di arutan, di kautan, itu harus dikalahkan. Nah, itu aku maling itu. Nah, jadi sering-sering ibu duduk bersenyum dari atas. Nanti saya kasih lekasnya, ibu kasihnya berubah, waktu. Nah, ibu coba, ya, baiknya bangun malam kata Allah, bagaimana harus tak butuh berhajat.
sholat, sampai apa. Nah, nanti kuangkat sama pemahaman Muhammad untuk ini. Nah, tanyakan, katakan, tapi kalau kita tanya rumah, ibu melakukan itu saat jadi ketemu Allah bukan bocor tapi rasa di mana di dalam hati. Jadi kalau kata itu sudah tak kali sehari bukan di hati bukan dapat dilakukan kau pun tidak dapat. Nah, yang diikuti adalah tapi tidak hanya ada apa. Sejauhlah anda hati Allah hanya engkau yang hanya Allah ya itu ibu merasakan itu dan betapa yang kita itu yang syukur lupa sambungan kepada Tuhan kepada Tuhan ya Tuhan diperhatikan ini nikmati kalau hati sekolah dilihatnya maka kita wakilkan tadi jangan salah kok bisa yang salah kita wakilkan tadi siapa yang berjumpa nah berjumpa siapa yang di dalam roh iman nanti ibu kalau barang itu ketika ibu bekerja nanti selesai servisnya nanti ibu baca di rumah ayat-ayat yang tertulis tulisannya ya Quran sudah sekian baca kalau pun paham nanti tanya boleh buat dulu nanti tanya pada dua kita tapi silakan jangan itu sampai itu karena kalau apa yang kamu boleh waktu silakan ya baik nah baiknya nah saudara-saudaranya sebentar terima kasih jujur saya pernah mengalami seperti ini yang mungkin dulu ada saya sudah hanya beberapa seperti itu suaranya nggak jelas ya? Sekarang jelas? Berarti harus pernah saya ya jadi saya bukan sudah mengajarkan kami bagaimana menghayati satu demi satu nama Allah yang itu. Nah itu mungkin caranya kami seperti itu nanti ya saja. Tapi bagi saya barangkali saya ingin sekali dapat bagaimana mengamalkan dari masing-masing sifat Allah itu. Nanti dibahas tapi saya bahas seperti ini kan tadi bilang aku menganiaya. Aku menganiaya bukan menganiaya orang ini. Tapi kita adalah menjadi karena tadi setelah membaca itu kadina kan kadina yang sifat guru kita itu kadina nanti masing-masing sifat Allah itu bagaimana mengamalkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari belajar dengan Allah atau menghubungkan dengan Dia itu akan satu-satu bahas itu ya tambah terus tadi katakan ya Rahman apa pemurah penyayang penyayang sembarangan kata kasih sayang kita orang-orang itu memang sifat kasih sayang ya orang lain sama kita itu sifat maafkan tidak mengada nanti itu nanti kita dipelajari pelajari satu nanti maksud saya dari Quran Allah itu semua lagi itu amalan dulu nanti habisnya ya ada kesalahan saya aku ya Allah Tuhan berdoa seperti saya dan Allah ya saya harus berdoa kalau saya pergi yang saya ada bukan memakai ikan Allah itu bisa selain Allah nah seperti yang ada di hati
oh ya Allah, ya, nanti kapan nanti bisa sembuh kayak gitu. Bila tapi katakan itu jangan mati, dan kita nggak ada gunanya itu kan? Iya, kan kita mati. Ya, insya Allah satu persatu ya. Nah, saya juga ada orang itu orang ada laporan saya satu nggak ada ada orang minta di depanku misalnya kalau mati saya mau depan kalau enggak mau. Nah, tetap saya mau masuk barangkali tetap ya pas mau masuk bisa kasih ya itu nanti dan ya pembantu kalau bersatu dan sama kaitnya dan Allah Hayati, ibu Hayati ya, dan itu putri itu bahasa ibu mau nanti ada keberadaan ibu rumah yang kita takut nanti azam kita takut menjauhkan dan kita sampai di bermanfaat